POV Sudut Pandang Kita didukung oleh Alright pemirsa dari Sobat Eljon TV, kali ini kita akan ngebuka sesi pertanyaan atau Q&A lewat live chat. Nah, kita bakal langsung sharing-sharing aja nih dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa dan juga Sobat Eljon TV yang memang mau nanyain pertanyaan ke narasumber kita hari ini, Gilang Kadafi. Nah, Gilang, pernah nggak sih lo merasa uang cepet banget habis padahal ngerasa jarang pegang uang cash? Gimana menurut lo tuh? Pasti itu hampir tiap bulan ngerasain ya. Uang tuh kayak cepet banget habis dan misalnya udah habis kita mikir kayak lah Ya. tadi gue beli apa aja ya gitu kan. Ya. Kok tiba-tiba udah segini gitu kan. Karena emang sebenarnya Gen Z itu jarang megang uang cash karena emang cashless dan tinggal scan aja sebenarnya. Ya, Dan di situ akhirnya kayak udah pertengahan bulan nih kayak di tanggal 20 atau 21 kayak tiba-tiba tanggal-tanggal sekarang ini ya? Iya, tanggal-tanggal sekarang tiba-tiba buka rekening kayak lah udah segini aja gitu Ya. kan kayak beli apa aja ya, mikir-mikir lagi kayak pengeluaran gimana lagi, Ya. hitung-hitungan lagi gitu kan. Jadi ya nggak kerasa aja emang boros banget sebenarnya kalau tinggal scan gitu. Kalau dari lu sendiri gimana nih Put? Kalau dari Tipikal gue orang. sendiri sih karena emang gue juga emang salah satu orang yang cashless ya. Yes. Pengabdi cashless gue tuh. Jadi kayak kalau kemana-mana sebenarnya nggak apa ya menyusahkan juga. Cuman kadang-kadang udah tertanam aja di mindset gue tuh kayak kalau gue pegang uang cash lebih gampang habis sebenarnya. Tapi nggak juga. Sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir, gue kemana-mana tinggal scan kayak maaf ya makin mempermudah tapi juga sebenarnya makin bikin saldo gue tuh makin defisit sebenarnya. Bener. Kayak gitu Silang. Nah tapi minusnya cashless, kita mau nggak mau harus punya paket internet standby. Itu, Ya, dan itu itu poinnya. di mana banyak permasalahan Gen Z Ya. yang emang cashless abis anaknya, Ya. tiba-tiba pas mau bayar nggak punya kuota. Bener nah, banget. itu yang jadi kelemahan Ya. salah satu cashless yang mungkin Bener. akhirnya minta hotspot ke penjualnya Ya, kadang. Lu bener pernah banget. ngalamin itu nggak sih, Bud? Bener. Gue pernah malah gue beberapa kali Lang. Bahkan gue kayak masih terbaru tuh beberapa hari yang lalu di kondisi gue kehabisan kuota. Yes. Terus gue masih harus kayak payment kalau nggak salah gue ke salah satu store kayak gitu. Terus gue, gue kalap banget sih sumpah itu kayak gue ngelihat gue nggak ada jaringan nih. Terus gue harus payment, gue harus gimana? Terus gue minta ke si mbak resepsionisnya, si kasirnya, mbak saya kehabisan kuota bisa tethering. Oh mas saya nggak menyediakan gitu. Sumpah itu kayak momen kalap gue banget yang kayak bener-bener gue harus mikir gimana nih caranya gitu. Gue nge-backup biar gue bisa scan. Nah itu salah satu minusnya Jadi sih. awkward banget sih, apalagi Ya. nggak enak kalau ngantri ya. Itu Benar. sih bener-bener kayak panik sendiri Benar, ya kan. benar. akhirnya. Itu Makanya salah satunya. Gen Z ini harus bener-bener standby juga uang cash sebenarnya ya. Itu salah satunya uang cash. Cashless. Tapi juga kuota. Iya, Gitu. kuota salah satu ya. Tapi sebenarnya bisa juga pakai debit. Tapi Ya. emang masih banyak juga yang emang kayak store khususnya makanan yang emang nggak bisa pakai debit Gitu, rata-rata. Kayak cuma bisa kris doang Iya, cashlessnya. Itu merchant sih. yang nggak menyediakan yang namanya payment Kayak lewat edisi kartu ya, pakai kartunya, Ya, itu benar, sih. edisi mesinnya, betul. Nah Lang, kita lanjut nih. Menurut lo nih, budaya flexing di media sosial sekarang ini pasti kan makin banyak banget orang-orang tuh yang kadang-kadang bikin konten-konten tapi mereka Yes. lebih berkedok flexing Lang. Nah, ini menurut lo lebih bikin anak muda sekarang ini jadi lebih konsumtif atau malah enggak nih Lang? Sebenarnya kalau untuk flexing dan enggaknya itu kembali lagi ke diri kita dan orang yang melihatnya Iya, gimana. Kan ada sekarang yang namanya itu personal branding ya. Benar, Jadi ya. kan emang nggak semuanya flexing dan juga dibilang NPD dikit-dikit NPD Nah, sebenarnya itu. kan. Nah, ya gimana kalau emang kita membangun personal branding ya kita harus narcissistic dong Iya, ya di sosial media kita jual diri kita gimana sebaiknya kita ingin dikenal sebagai apa dan sebagai siapa. Dan untuk masalah flexing dan enggak menurut gue sendiri itu kembali lagi ke kitanya yang melihat story orang itu Iya, gitu kan. benar. Emang udah penyakit hati ya dibilangnya Iya, kayak itu dia. kayak di flexing banget nih orang gitu kan. Apa Iya. gini dikit-dikit post kayak lah apa urusannya sama lo gitu kan. benar, Kayak benar. hidup gue yang jalanin sebenarnya ya. Iya. Lo nya aja yang penyakit hatian, irian. Bener banget. Jadi lebih ke menurut gue sih ya emang bener tadi. Tergantung dari pribadi masing-masing, Betul. terus dari POV masing-masing juga. Karena kadang-kadang kalau kita maksudnya kayak positive person ya, kita ngelihat orang lain yang mungkin mau tujuannya nge-branding gitu. Kayak Yes. misalkan dia upload segala sesuatu. Kalau misalkan kita emang punya sudut pandang yang oke lah gitu, nggak yang kayak menjudge itu negatif gitu, kayak mau pamer gitu. Pasti kita kayak mikir, oh ini orang lagi ngebangun branding nih di Yes, ya, sosmednya. diri kita juga biasa aja Ya, gitu nanggepinnya. Kayak gitu. Jadi lebih ke balik lagi ke personal masing-masing sih Betul. ya Lang. Nah oke. Jadi ya benar-benar kita harus menilai sesuatu itu nggak cuman ya kayak dari sudut pandang negatifnya Yes. aja Lang.
Karena kan emang semua orang yang ngebangun personal branding itu bukan karena emang mereka mau pamer gitu. Betul. Bukan karena emang mereka mau flexing segala macam, lebih ke kayak mereka pengen dikenal mereka sebagai apa tadi, benar poin lo itu. Itu Ya, salah satu benar-benar. emang dari personal branding. Sebenarnya kayak makanya harus positive vibes, jangan bisa melihat orang dari cuman cuplikan 15 detik Yap. atau nggak cuma dari foto aja Benar. gitu, karena kita nggak tahu jadi ngebalikan story itu ya, kita Ya, mah benar-benar. nunjukin ke sosial media yang baik-baiknya aja Ya, betul. ya, bukannya masalah flexing. Kalau mau lihat aslinya di secondnya Iya. Gen Z tuh ya, Bener. kalau mau tahu keaslian kepribadian Iya. Gen Z, mutualan second account-nya. Mutual aja secondnya, jangan di first ya. Itu daily-nya bener-bener Iya. update ya. Kadang kalau di first itu udah di setting sedemikian Bener. rupa jadi gimmick ya. Nah, benar-benar. Nah, Lang, kita lanjut. Ini pertanyaan berikutnya, kalau lihat fenomena sekarang nih, Lang, menurut lo alasan terbesar Gen Z pakai pay letter? Oke, balik lagi di pay letter. Oke. Pakai pay letter itu karena kebutuhan, FOMO atau demi gengsi malahan? Kalau menurut gua ya, kalau untuk Gen Z sendiri, pakai pay letter itu untuk FOMO dan juga gengsi sebenarnya. Iya. Karena ya gue mikir kayak untuk kebutuhan lo apa gitu, belum ada beban untuk anak sekolah Benar. dan sebagainya. Mungkin emang untuk daily ya, emang gajinya pasti untuk FOMO atau untuk gengsi Yap. di sosial media, untuk memaksakan mau hunting-hunting, mungkin beli baju-baju viral Iya. atau nggak beli makanan-makanan viral menggunakan pay letter. Mungkin Iya, ya bener. sudut pandang gue sendiri tentang Gen Z menggunakan pay letter tuh kayak gue mikirnya Gen Z tuh kayak apa ya, seumuran kita masih Yap. 19-20 tahun tuh kayak tanggung jawabnya apa gitu. Pasti Iya. kan kita kuliah juga masih dibayarin, Iya, untuk bener. uang jajan masih dapet, ya Iya. nggak jauh pasti ya gengsi gitu Iya. kan. Benar-benar. Jadi lebih ke apa ya? Bukan kebutuhan juga, Betul. lebih ke apa ya? Menuntut style sehari-hari sebenarnya Yes. kayak tadi gampang FOMO, terus juga kadang scrolling. Oh, Teddy ini cakep nih. Iya. Lebih kayak gitu kan sih. Keracunin Padahal terus iya. check out. Padahal kayak kita kalau misalkan mikir ya, kayak rewind lagi nih, di lemari pun kayaknya itu masih banyak gitu outfit-outfit yang belum kita pernah Baju yang pakai. emang betul Nah, banget. itu. Ya benar-benar. Jadi lebih ke apa ya? Bisa dibilang ke FOMO sama gengsi sih lebih utama, karena kadang-kadang Gen Z itu ketika emang baju yang udah dipakai nggak mau dipakai berulang. Itu salah Bener. satu gengsinya sih. Itu Ya. salah satunya lu juga nih Kak. Nah, Ngerasain itu gitu nggak? benar. Kayak hampir tiap hari mikirin outfit ya. Iya, Kayak, bener. ini udah masuk kamera belum ya? Iya, Gitu kan. bener. Jadi mau nggak mau harus bisa match and match baju itu sendiri ya sebenarnya. Iya, maksudnya kayak biarpun gue kayak masih mau memaintain, tapi tetap ya kayak Yes. naluriah sebagai Gen Z itu ada gitu, gengsinya kayak ngelihat misalkan, oh dia ini cakep juga nih di kantor pakai outfit gini, pasti gue besok mau check out kayak gitu. Oke. Bener. Ya, dan terus Lang, kita lanjut lagi. Ada yang bilang pay letter bisa membantu anak muda. Wah, ini lumayan agak sedikit deep nih ya pertanyaannya. Bisa membantu anak muda lebih mandiri secara finansial. Tapi menurut lo, Lang, ada juga yang bilang malah bikin ketergantungan. Itu gimana POV lo, Lang? Sebenarnya kalau untuk anak Gen Z ya khususnya menggunakan pay letter ya, itu karena emang dia yang minjem, ya emang mau nggak mau tanggung jawab dia untuk bayar. Yep. Ya itu, jadi kayak emang gimana caranya Gen Z itu memikirkan untuk manage uang dia, kayak cara yang Yeah. bayar pay letter, cara dia buat uang jajan. Itu sebenarnya bisa juga untuk apa ya, melatih mendewasakan kita gimana Yeah. cara mengatur uang gitu kan. Kan banyak juga orang tua zaman dulu kayak uangnya dihambur-hamburin nyari uang Yeah, susah dan sebagainya. bener-bener. Itu kan anak-anak Gen Z itu didoktrin kayak gitu, Yep. ngerti nggak sih, dari Aha. kecil tuh kayak nyari uang susah gitu Yeah. kan, jangan boros gini. Tapi ya sebenarnya mungkin itu salah satu dari doktrin itu akhirnya gimana caranya dia menggunakan pay letter, terus juga bisa tanggung jawab diri dia gitu Yeah. kan, akhirnya kayak takut minta ke orang tuanya, takut memberatkan, ya itu kan kembali lagi ke itu Gen Z masing-masing Gen Z-nya, gimana ya, ya kan emang kan hidup terus berputar ya kan, dan semua orang tuh punya porsinya masing-masing gitu kan, gak semuanya sama, dan emang rezeki dan jalan itu sama, pasti kan beda-beda. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang Gen Z yang menggunakan pay letter kayak dibilang gengsi lah, Yep. kayak orang susah, kan kita nggak tahu di belakang dia kayak gimana, mungkin Ya. karena atau terpaksa atau gimana pun ya kita nggak tahu. Maksudnya kita tuh hidup cuma sekali ya, sayang kalau nggak jadi orang baik ya. Benar. Harus Ya. positif apa ya, positive vibes gitu kan, Yep, feelingnya tuh harus bagus aja Ya, gitu. benar. Jadi tadi tuh, jadi dari Sobat Eljon jangan langsung gampang ngeklaim atau ngejudge orang nih kayak dia pakai pay letter, pasti dia bla 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 negatif gitu ya, karena Yes. negatif. Mungkin kayak dia ada sisi pengen menyenangkan dirinya sendiri Bener. kayak gitu. Terus atau mungkin emang ada kebutuhan yang tapi bulan ini nih dia udah terlalu banyak pengeluaran. Jadi kayak dia juga masih mengatur gitu kan. Nah, penggunaan pay letter kadang-kadang kan emang bisa apa ya, gampang buat kita memanage juga karena Yes. bisa di apa ya, refund uangnya itu di bulan depan. Oh. Jadi kan apa ya, lebih ke kayak maintain juga nggak sih Lang? Ah. Nah, jadi
tergantung dari pribadi masing-masing juga pastinya. Betul. Nah, Putra Jadi, yang lebih ngeri sebenarnya kalau kita minjem ke temen. nah itu poinnya. Sebenarnya kalau mau minjem uang ke, ya emang salahnya kalau pinjol ataupun pay later kan emang ada bunganya kalau kita telat gitu kan. Ya selagi kita bisa tanggung jawab, it's okay selagi kita bayar daripada kalau minjem ke teman kayak cerita sana sini, boom. Iya, boom langsung. Rusak ya langsung image lo gitu kan. Kayak ini orang susah banget nih gitu kan. Iya benar. Kayak punya utang sini kayak belum karena bocor sebenarnya kayak lagi kita punya tanggung jawab sendiri daripada minjem ke orang dan akhirnya udah ini gue jadi jelek dan sebagainya. Itu ya mungkin kayak salah satu POV dari gue. Nggak salah sebenarnya kalau minjem pakai pay later ataupun akhirnya yang penting kita nggak menyusahkan lu gitu. Karena emang lebih simpelnya ya kayak as a person kita tuh lebih apa ya kayak memudahkan udah urusan kita sama sistem sama perusahaan gitu kan sama penjamin. Tapi kadang-kadang kalau sama temen ketika kita ada masalah sedikit pun ya udah dibongkar tuh semua aib kita kayak dari A sampai Z gitu. Ujung-ujungnya apa? Di cut off. Kayak gitu. Jadi kayak kita juga pasti apa ya kehilangan kontak, relasi, temen, dan lain sebagainya kayak lu gitu. Lu pengalaman gak nih? Oh ini kayak gitu. lebih deep insight, kayak lebih curhat ya jatuhnya. Canda enggak sih? Ya, POV lu sendiri gimana nih? Ya, kalau dari POV gue tadi benar, yang udah lu sampein tuh beberapa poinnya udah apa ya relate juga sama gue. Kayak maksudnya dengan hadirnya pay later sistem gitu kan, itu lebih menurut gue kayak ya udah tanggung jawab kita gitu. Toh kalau misalkan nanti mau dibungain pun kalau kata orang-orang di luar sana mungkin kan kayak ada mikir riba kayak gitu. Tapi kan tetap ya itu balik lagi ke pribadinya terus juga tanggung jawabnya juga. Karena mau bunganya sebesar apapun kalau orangnya bisa tanggung jawab dan juga bisa komitmen lah bahasanya ya kayak ya udah gitu dia bisa lancar gitu kan bisa ngebayar dan lain sebagainya ya udah urusan dia. Tapi kalau misalkan balik lagi kalau misalkan keluar kita pinjem dan lain sebagainya nah itu bisa jadi penyakit di masa depan sih langsung. Iya sebenarnya ya bisa penyakit di masa depan nih. Penyakit di masa depan. Sebenarnya kalau emang hal kayak gitu tuh kayak gue paling gak suka banget orang bawa agama. Nah itu kayak it's okay gitu. Agamamu agamamu gitu kayak ya it's okay kita selagi masih ingat Tuhan bisa ngejalanin hal apapun. Sebenarnya kalau something yang emang masuknya ke negatif atau apapun kalau emang orang itu bawa agama gue langsung males nanggepin sumpah. Itu sih sama sih kayak lo so suci banget kayak bukan gitu masalah kan so suci cuman kayak ada waktunya dan emang ada tempatnya lu mau ngebahas agama, lu lagi ngobrol gini sekarang tiba-tiba nyeletuk kayak, dalam Islam gini kalau ngomongin agama lu gini-gini kayak, it's okay. Iya benar itu poin. Nah Lang, kita next poin pertanyaan nih. Jujur deh Lang, menurut lo nih pernah nggak sih nyesel? Nah ini relate banget nih sama kehidupan Gen Z. Pernah nggak sih nyesel habis check out barang, terus pas datang malah mikir sebenarnya nggak butuh banget gue nih gitu? Itu hal yang sering gue alami sebenarnya ya. Gue udah asal check out nih, tapi ketika datang itu barang kayak cuma dipakai sekali, bahkan pernah nggak dipakai kayak, gue beli buat apa ya gitu kan? Bener. Ya udah gitu, kayak makanya kayak gue lebih suka sekarang tuh beli offline langsung karena gue bisa lihat langsung bahannya, modelnya, enak gak kayak gini, biar gue bisa dipakai jangka panjang gitu. Gue sering banget beberapa kali beli baju atau beli barang yang emang di online kayak cuma sekali pakai dan itu kayak udah gak pernah dipakai lagi gitu kan. Karena kadang-kadang ya, menurut gue nih etalase di online sama ketika datang itu beda gitu. Bener. Jadi kadang dari warnanya atau desain dari atau bahan, mungkin bahan cuttingan dan lain sebagainya itu beda. Literally misalkan lu beli fashion item kayak baju atau mungkin outfitian kayak gitu sepatu dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita check out pas kita datang, nyesel nih gue kayak ini ternyata beda nih dengan harga segini gue bisa beli di offline store dan lain segala gitu. Kayak bener. Karena sebenarnya kalau harga di offline dan harga online itu nggak jauh beda, malah kadang lebih mahalan di online itu sendiri karena kita kena ongkir, pajak dan lain sebagainya. Kalau ya walaupun di offline kita juga pasti kena pajak ya, ada PPN gitu dan sebagainya, cuman ya nggak seberapa dan kita langsung puas gitu. Kita bisa ngeliat barangnya, kita emang udah pasti kepake dari ukuran, bahan, warna, kita udah tahu semuanya gitu kan. Itu sih. Ya jadi apa ya lebih mempertimbangkan antara belanja online sama belanja offline tuh sekarang lebih ke tergantung dari kitanya juga lah. Ya, kan karena dimana Gen Z sendiri, sorry itu saya ya, emang tipe orang yang mageran kayaknya. Mager emang mending beli online aja, selagi beli online bisa di online gitu kan. Sebenarnya kalau online gue lebih sering nge-GoFood sih sebenarnya. Daripada beli barang online gue mending GoFood gitu. Walaupun nasi goreng tinggal nyebrang atau ke depan, gue lebih milih pakai GoFood sebenarnya. Karena ada vouchernya ya. Ya jadi tetap ya yang namanya sistem mageran tuh tetap
tetap Iya, berlaku di namanya ada Gen Z ya. itu. Iya benar-benar. Tapi menurut gue ya berlaku juga yang namanya tadi kita kalau mau beli atau check out apapun lewat online harus mempertimbangkan matang-matang. Betul. Kadang-kadang kan dari misalkan apa ya testimoni komen kayak gitu itu harus kita baca benar-benar satu-satu. Jadi kita bisa tahu nih biar apa tujuannya, biar produk yang datang nanti nggak nyesel. Ujung-ujungnya apa? Nggak kepake lang. Betul banget. Itu Ya. ya apa ya? Makanya kalau untuk menerapkan frugal living, Ya, kayak lu jangan sembarangan check out gitu. Ya. Beli sebutuhnya aja yang emang bisa dipakai jangka panjang. Benar. Karena kan Yap. emang sayang banget walaupun hal simpel kayak cuma 80.000, 100.000 atau bahkan 200.000 kita beli celana baju, kalau emang udah nggak pakai ya dipikir-pikir kayak Ya. sayang banget gitu jadi sampah doang di rumah. Apalagi kalau emang nggak bisa di refund. Kan dimana gue tipikal bukan gue doang sebenarnya kayak Gen Z juga Semua kalau sih. beli online itu nggak bikin video karena Iya, ribet ya. benar. Barang datang langsung buka aja Iya. gitu. Akhirnya ketika emang kecewa dan gak sesuai susah sendiri Iya, nggak gitu. bisa Karena emang udah persyaratan dari nggak bisa di refund lagi tuh si toko. itemnya. Iya, akhirnya malah nggak kepake nanti. Iya, alright pemirsa Eljon TV. Nah, tadi kita udah sedikit berbincang dari sesi Q&A live dari pemirsa dan sobat Eljon yang emang nonton hari ini buat tayangan spesial POV. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali sebentar lagi masih berbincang dengan narasumber Gen Z kita. Saat lagi POV akan segera kembali. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh